Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil mustafa wa ahli baitih وصحبه أجمعين. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali masih dalam suasana bulan yang agung, bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan kita juga masih dalam wacana dekat dengan Islam, familiar with Islam. Kali ini kesempatan yang berbahagia ini rasanya masih perlu kita tambahkan berkaitan dengan kajian sebelumnya, yakni tentang khilafah. Ada sebuah pertanyaan, apa perlunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan seorang imam zaman? Apa urgensinya? Ini bahasan yang kita akan kupas dalam kesempatan yang berbahagia. Seperti biasa kita akan merujuk referensi dari catatan langit kitab suci Al-Quran yang tercantum dalam surah Al-Anbiya, surah para nabi, pada ayat 105. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal arda yarithuha ibadiyas salihin. Walaqad katabna fi zabur min ba'da dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihin. Sungguh telah kami tulis dalam kitab Zabur setelah kami tetapkan di Lauhul Mahfuz, sesungguhnya bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang saleh, hamba-hamba kami yang saleh. Ini statement referensi pertama dari statement Quran. Kemudian kita akan tambahkan dari statement Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam hadisnya, Afsus salam wa at'imut ta'am wa sillul arham. Nabi berpesan kepada umat ini, Afsus salam, sebarkan kedamaian, kesejukan, keselamatan bagi dunia. Wa at'imut ta'am, dan berikan makanan kepada mereka. Distribusikan makanan kepada mereka. Beri makan kepada umat manusia. Kemudian wasilul arham, dan rajut silaturahmi, kasih sayang kepada umat manusia. Para pemirsa yang budiman,
Sebenarnya kedatangan imam zaman khalifah, ya, khilafah kepemimpinan, pemerintahan yang di bawah pimpinan seorang imam adalah memiliki misi seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran. Dan beliau ini adalah sebagai bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bumi ini akan dipimpin oleh orang-orang beriman dan sekaligus merekalah yang akan mewarisi bumi ini. Jadi bumi ini akan diwariskan bukan kepada orang lain yang sembarangan, tetapi adalah orang-orang yang saleh. Sebelumnya juga kita sudah singgung tentang kriteria imam. Sekarang kita akan melihat, lantas imam ini punya pengikut tidak? Dan siapa pengikut beliau itu? Atau dengan kata lain, makmum beliau itu siapa? Kalau ada imam tentu ada makmum, kan? Siapa makmum beliau? Yang pertama, makmum beliau tentu saja adalah orang-orang yang beriman. Kita semua. Orang-orang beriman yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mengikuti ucapan-ucapan Nabi, pastilah dia akan menjadi makmum daripada sang imam ini. Yang kedua, sebelum masuk ke sana, kita juga perlu menjelaskan bagaimana penampilan, attitude, akhlak daripada makmum-makmum sang imam ini. Tentu saja mereka juga akan berusaha seperti imamnya. Mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa beramal saleh. Mereka adalah orang-orang yang menebarkan kesejukan, kedamaian, cinta kasih, keadilan, dan tidak membuat kerusuhan. Selalu sejuk, penampilan dimanapun sejuk. Betapapun terjadi pertentangan, beliau penuh dengan kesabaran, kelembutan. Dan selalu diisi dadanya dengan cinta dan kasih sayang. Itu pengikut-pengikut sang imam. Jadi tidak melakukan pemberontakan, kebencian, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kedua, pengikut beliau adalah siapapun yang bersimpati kepada beliau, dari agama apapun. Sepanjang mereka memiliki keinginan untuk menciptakan kedamaian, kesejukan di dunia ini, maka mereka juga adalah sebagai pengikutnya. Betapapun berbeda keyakinan. Karena memang dalam Islam tidak ada pemaksaan terhadap keyakinan. Siapapun boleh menjadi pengikut beliau. Soal kemudian akan mengikuti keyakinan sang imam atau tidak, itu tergantung kepada mereka-mereka masing-masing. Para pemirsa yang berbahagia, sepertinya harus kita sambung pada kesempatan yang lain, mengingat waktu. Kira-kira terjawab sudah bahwa kedatangan sang imam adalah dalam rangka untuk mewujudkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepemimpinan dunia ini kepada orang-orang yang beriman yang dipimpin oleh sang imam, yakni imam zaman. Demikianlah uraian singkat ini, mudah-mudahan dapat memberi inspirasi kepada kita semua
dan tentu saja kita harapkan menjadi tambahan ilmu bagi kita di bulan suci Ramadan ini, memang kesempatan untuk menggali referensi Islam sebanyak mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.